Pemirsa, kembali lagi dengan Asep Tapip dalam Ngopi PJTP Pisan. Ya, kita lanjutkan obrolan tentang Idul Fitri ya, dan Idul Fitroh ini. Ya, tadi kan artinya Idul Fitri kembali berbuka ya. Idul Fitroh pun kembali ke kesucian. Ada kata kembali dua-duanya sama. Idul itu kan kembali ya. Betul. Nah, kalau kembali itu biasanya pulang ya. Pulang ke tempat asal, itu kembali namanya. Nah, di kita ada entah ini di seluruh dunia atau hanya di Indonesia saja, ada yang disebut mudik. Nah, jadi identik lah kalau Idul Fitri pasti orang tuh mudik gitu ya. Kembali. Nah, apa ada makna mudik bukan sekadar bahasa, mungkin ada mudik secara mendalam ya, karena tadi Idul Fitroh itu kembali ke berbuka. Nah, ini kembali ke kampung halaman juga apa ada makna lainnya? Ya. Jadi kita memang negara kita ini mungkin ya bisa dibilang satu-satunya ya, mungkin di negara lain tidak ada, mungkin ya tidak dikenal lah istilah mudik ya, di mana terjadi kepulangan besar-besaran ya, jumlah jutaan gitu dalam satu waktu, sehingga harus mengarahkan TNI, ya, Angkatan Darat, Udara gitu, semuanya sibuk gitu, kepolisian. Tapi ini adalah budaya kita ya, itu juga banyak positifnya ya, kita kita apresiasi budaya ini, di mana memang rata-rata warga kita kan dari kampung ya, kemudian bekerja di kota ya, sehingga mungkin sudah 1 tahun tidak berjumpa dengan keluarga ya, dan mungkin dimanfaatkanlah momentum Lebaran ini ya, momentum Idul Fitri ini untuk berjumpa dengan keluarga ya, ke ibu bapaknya, kepada anak-anak dan sebagainya. Ini itulah mana mungkin silaturahmi ya. Jadi meskipun perlu dengan perjuangan ya. Karena terjadi antrian yang kemacetan, antrian juga biaya yang tidak sedikit ya. Termasuk juga banyak juga kecelakaan ya. Nah, ini saya kira kita patut lebih bijak ya menjalani mudik ini. Dan juga ada hal yang memang harus kita waspadai ya, dengan adanya mudik ini, di mana hari-hari terakhir ya, yang di mana itu adalah oleh Rasul itu diperuntukkan untuk ibadah yang namanya itikaf ya. Nah, ini kan dengan mudik nggak bisa itikaf ya Pak Haji ya. Nah, ini saya kira yang harus kita ya mengatur waktu lah begitu ya, karena sebetulnya untuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu disunahkannya itu itikaf menetap di masjid ya, jangan kemana-mana 10 hari. Jadi 10 hari itu diperuntukkan untuk Allah ya. Jadi kalau 360 hari, maka 350-nya untuk manusia ya gitu ya. Maka 10 hari oleh Rasul itu diperuntukkan untuk Allah ya gitu ya. Kalau kata bahasa Jawa kan sih nggak tahu, mudik itu mulih ke udik. Nah, sebenarnya ya, kalau mudiknya hari ke 20 kan boleh ya. Nah, di kampung itikafnya itu bisa ya. Nah, itu bagus ya. Jadi makanya ini harus diatur waktunya, jangan sampai sunahnya itu terlewatkan. Jadi mudik ini jangan sampai menutup ataupun menghilangkan ibadah itikaf. Kesempatan terbaik itu ya. Kesempatan terbaik. Boleh nggak begini, di kotanya 5 hari, jadi sebelum 5 hari Lebaran balik ke kampung langsung itikaf lagi. Ya, itu mungkin maksudnya semi itikaf lah. Gitu kan. Tapi nggak apa-apa daripada tidak sama sekali ya. Daripada tidak sama sekali, jangan ditinggalkan seluruhnya gitu. Kalau misalnya bisa 5 hari atau bisa 3 hari, ya udah nggak apa-apa, laksanakan. Tapi ke depan saya kira ini harus 10 hari, yaitu itikaf yang full, yang sesuai dengan sunnah Rasul gitu kan. Nah, tapi kita kan perlu berlatih, belajar lah, karena kita kan harus berlatih lah, karena ini kan berat ya. Kita kan ceritanya orang-orang sibuk gitu ya. Mungkin kalau Rasul dianggapnya pengangguran, artinya tuh jadi kita so sibuk lah gitu ya. Jadi sedikit tidak ada waktu sedikit pun itu untuk mengalokasikan 10 hari 10 malam itu untuk Allah. Jadi itu itikaf itu nggak boleh keluarnya, jadi siang malam di situ aja. Betul, harus menetap di sana. Jadi kalau yang malamnya saja, apalagi dipilih malamnya itu semi namanya, semi itikaf saja, itu latihan itikaf. Latihan aja itu mah ya. Latihan itikaf ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, itu juga bagus latihan. Walaupun kan secara bahasa artinya itikaf itu berdiam kan. Ya, berdiam. Kan berdiam tidak disebutkan berdiamnya seharian kan. Berdiam aja kan. Berdiam, merenung, melakukan kontemplasi kan. Kontemplasi ya, jadi tentang jangan diri. Ya, mengurangi tidur juga ya. Bahkan itu begadang ya kalau di
Itikaf itu karena ada malam-malam disebut Lailatul Qadar ya. Iya. Berarti kan malam itu berarti dia harus melek, ditunggu. Ya begadang gitu, tidak boleh tidur. Jadi kalau tidur malam Lailatul Qadarnya lewat. Ya, nggak lewat dapat nanti. ya, nggak dapat. Nggak dapat juga ya. Jadi Lailatul Qadar itu hanya peruntukan bagi orang yang sedang terbangun. Ya, gitu, betul. Oke. Nah, itu kan mudik secara bahasa ya. Nah, sekarang kalau dikaitkan dengan Idul Fitri, Id itu sendiri mudik dalam yang lain ya. Kan kembali ke fitrah, kembali ke suci, kembali ke berbuka. Nah, ada nggak mudik secara spiritual maknanya? Kalau 11 bulan kita wah berdunia-dunia gitu betul, ya. Betul. Nah, mungkin di kesempatan sebulan itu diasah dan akhirnya kita bisa mudik ke siapa kita, dari mana kita, mau apa kita. Mungkin seperti itu ada. Ya betul, ini harus ada apa ya perenungan ya, betul bahwa kita ini kan harus kembali itu namanya bertobat ya. Awal anibu itu artinya harus kembali, harus kalau ketika misalnya kita berjalan terlalu jauh ya, sudah tersesat gitu, sudah terlalu banyak mengurusi dunia ya, kemudian juga sudah terlena, maka kita itu momentum untuk kita kembali ya kepada Allah, kembali kepada akhirat. Karena kita harus segera mempersiapkan diri ya, sedikit lagi waktunya mungkin akan diambil oleh Allah ya, tinggal berapa, karena kita tidak tahu usia ya, besok atau minggu depan, tahun depan ya, yang jelas bahwa kita harus segera kembali ya, merubah orientasi hidup kita ya, dari asalnya serba duniawi ya, sekarang harus serba ukhrawi. Kita menabung untuk akhirat ya, ada beramal, sodako dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau kemarin selama 11 bulan itu kita bolak-belok, itu zigzag perjalanan. Betul. Nah, kita ambil ke jalan lurus, baliklah, luruskan kembali. Mungkin itu ya. Itu ya. Ya, silatul di dunia ya, jangan silatul menang. Jadi setelah kita 11 bulan bergelut dengan kehidupan duniawi ya, walaupun mungkin ada yang 11 bulan itu sudah ukhrawi terus, ada mungkin ya. Ada ya. Banyak contohnya para pensiunan tuh sudah nggak ada waktu lagi, itu hidupnya sudah DKM dekat ke masjid. Gitu, ya. Dari waktu ke waktu itu nunggu waktu gitu kan. Kayak saya kan udah pensiun nunggu waktu di studio gitu kan. Ya nunggu waktu sholat ngobrol gitu. Bagus kan. Begitu. Kerjaannya ngobrol aja, karena kalau pensiunan tenaganya udah kurang. Jadi kalau maunya ngobrol aja, berbagi pengalaman, mungkin berbagi pengetahuan. Ya, betul. Oke, nah tadi soal Idul Fitri ya, mudik, nanti kita lanjutkan. Di Indonesia itu ada kebiasaan juga yang memang tidak di negara lain. Kita bicarakan ini segmen berikutnya ya. Yang penasaran tetap di sini. Di segmen 3 kita akan bicara tentang kebiasaan Indonesia yang lain daripada yang lain. Yang mau lewat silakan.